Hai, assalamualaikum teman-teman. Apa kabar? Kali ini kita akan belajar tentang translasi atau pergeseran pada bab transformasi geometri yang berbasis monumen Simpang 5 Gumul. Nah, mungkin beberapa dari kalian baru mendengar istilah ini ya. Tapi tenang, gak usah khawatir, tidak susah kok. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nurul Sylvia Indrasari dari Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Tadris Matematika. Nah, selanjutnya tujuan dari pembelajaran kali ini adalah untuk yang pertama, siswa memahami konsep translasi dan dapat menentukan serta menggambar hasil translasi. Kedua, menentukan hasil translasi suatu titik atau bangun datar menggunakan vektor tertentu pada bidang koordinat. Dan yang terakhir, menggambar bayangan hasil translasi titik atau bangun datar secara tepat pada bidang koordinat kartesius. Nah, sebelum memulai materi, apa sih monumen Simpang 5 Gumul itu? Ada yang tahu? Baik. Jadi, monumen Simpang 5 Gumul atau SLG merupakan ikon Kabupaten Kediri yang memiliki bentuk bangunan simetris dan proporsi geometris. Nah, SLG ini juga memiliki pola bangunan dan ukiran yang tersusun berulang secara sejajar. Pola yang berpindah dengan jarak dan arah yang sama tersebut menunjukkan konsep dari translasi, yaitu pergeseran suatu bentuk tanpa mengubah bentuk dan ukurannya. Transformasi geometri yang akan kita pelajari kali ini yaitu translasi atau pergeseran. Nah, beberapa dari kalian pasti ada yang belum tahu apa sih translasi atau pergeseran itu. Jadi, translasi adalah pemindahan bangun sejauh dan searah tertentu tanpa mengubah bentuk atau ukurannya. Biasanya, translasi terjadi jika kita menggeser suatu bangun dari satu lokasi ke lokasi yang lain tanpa mengubah ukuran dan bentuk bangun tersebut. Saat menggeser suatu bangun datar, maka artinya setiap titik sudut dari bangun tersebut kita geser ke arah dan jarak yang sama. Nah, untuk rumus translasi sendiri yaitu titik A, X, Y ditranslasikan sejauh AB, maka diperoleh hasil translasinya yaitu B, X tambah A, Y ditambah B. Untuk melakukan translasi ini kita perlu informasi tentang seberapa jauh suatu titik digeser secara horizontal dan secara vertikal. Besarnya perpindahan ini ditulis dalam bentuk vektor translasi AB, dengan A adalah jarak pergeseran secara mendatar atau searah sumbu X dan B adalah jarak pergeseran secara vertikal atau searah sumbu Y. Nah, jika nilai A dan B positif, maka arah pergeseran benda yaitu ke kanan atau ke atas, dan jika nilai A dan B negatif, maka arah pergeseran benda yaitu ke kiri atau ke bawah. Nah, selanjutnya di sini ada contoh di mana titik A 2,5 ditranslasikan sejauh 4 dan negatif 3. Tentukan hasil translasinya. Oke, pertama kita gambar dulu bidang kartesius seperti ini ya. Kemudian kita gambar titik A di 2,5. Selanjutnya kita translasikan sejauh 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah karena nilainya negatif 3 ya teman-teman. Nah, kita gambar titik A aksennya bertemu di koordinat 6,2. Dari contoh ini
Coba kita perhatikan titik A 2,5 ditranslasikan sejauh 4 dan negatif 3, hasilnya adalah titik A aksen yaitu 6,2. Bisakah kalian menyimpulkan sesuatu? Ya. Baik, jadi jika ada suatu titik X, Y ditranslasikan sejauh AB, maka hasil translasinya adalah titik X ditambah A, Y ditambah B. Gampang-gampang gimana gitu ya. Nah, lanjut kita akan mentranslasikan bangun datar nih. Misal ada bangun simpang 5 Gumo yang titik sudutnya yang pertama A 2,3, B 5,3, C 5,0 dan D 2,0 yang akan kita translasikan sejauh negatif 8 dan 3. Artinya 8 satuan ke kiri dan 3 satuan ke atas. Di mana ya kira-kira posisi SLG setelah ditranslasikan pada translasi bangun datar? Kita harus melakukan translasi pada masing-masing titik sudutnya. Berarti untuk SLG ini kita harus mentranslasikan titik A, B, C, dan D. Dimulai dari titik A dulu ya. Titik A 2,3 kita geser 8 satuan ke kiri, kemudian 3 satuan ke atas. Didapatlah titik A aksen yaitu negatif 6,6. Oke, kita langsung jumlahkan. 2 ditambah negatif 8 sama dengan negatif 6, dan 3 ditambah 3 sama dengan 6. Jadi titik A aksennya negatif 6,6. Sekarang titik B 5,3 kita geser 8 satuan ke kiri, kemudian 3 satuan ke atas. Didapatlah titik B aksen yaitu negatif 3,6 dengan penjumlahan langsung juga, yaitu 5 ditambah negatif 8 sama dengan negatif 3, dan 3 ditambah 3 sama dengan 6. Jadi B aksennya negatif 3,6. Kemudian lanjut titik C di mana 5,0 kita geser 8 satuan ke kiri, kemudian 3 satuan ke atas. Didapatkan titik C aksen yaitu negatif 3,3. Atau dengan perhitungan 5 ditambah negatif 8 sama dengan negatif 3, dan 0 ditambah 3 sama dengan 3. Nah, didapatkan C aksennya adalah negatif 3,3. Kemudian yang terakhir yaitu titik D 2,0. Kita geser 8 satuan ke kiri, kemudian 3 satuan ke atas, dan didapatkan hasil D aksen yaitu negatif 6,3. Dengan perhitungan 2 ditambah negatif 8 sama dengan negatif 6, dan 0 ditambah 3 sama dengan 3. Nah, jadi titik D aksen adalah 6,3. Nah, selesai. Jadi disinilah posisi bangun SLG setelah dilakukan translasi titik sudutnya, yaitu A aksen negatif 6,6, B aksen negatif 3,6, C aksen negatif 3,3, dan D aksen negatif 6,3. Nah, jadi kesimpulan dari translasi adalah pergeseran suatu titik atau bangun ke arah dan jarak tertentu tanpa mengubah bentuk dan ukurannya. Setiap titik pada bangun digeser dengan vektor yang sama. Misalnya X, Y menjadi X ditambah A, Y ditambah B. Nah, selanjutnya kita latihan soal yuk biar kalian makin mahir geser-menggesernya. Nah, oke deh, sampai sini dulu ya video kali ini. Next, kita akan belajar transformasi geometri yang lain ya.
Tunggu di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.